waktu di kantor itu seringkali kan kadang-kadang orang ada ngeluh, ih ribut banget nih kerjaan nggak selesai gitu kan. Nah, kamu ada ini nggak pengalaman nggak? Kan tadinya dari kamu kan rada ini ya, rada ekstrim nih sendiri gitu kan. Terus habis itu kerja bareng sama orang gitu kan. Nah, itu rasanya gimana? Apakah itu sesuai yang kamu harapkan atau tambah rame malah nggak selesai kerjaannya, nggak efektif, itu kayak gimana tuh? Ya, mungkin ini tergantung mindsetnya juga mungkin ya. Karena waktu itu gue memang dalam mindset yang memang gue harus ngerasain kerja bareng sama orang dan gue memang harus belajar untuk kolaborasi. Jadi gue datang dengan mindset yang memang udah siap untuk itu gitu. Mungkin ada orang-orang yang memang lebih preferensinya memang lebih efektif untuk kerja sendiri dan segala macam gitu. Tapi ya kebetulan pada saat itu memang karena mindset gue udah memang gue harus kerja sama orang nih gitu ya. Maksudnya in terms of like kolaborasi gitu. Dan sebenarnya waktu pengalaman di Zalora itu banyak fase-fase di mana gue di push out of my comfort zone gitu. Jadi yang tadinya kerja sendiri, tiba-tiba suatu hari disuruh nge-hire orang gitu. Disuruh nge-interview desainer lain. Yang kayak, terus gue harus nanya apa gitu. Can we just like see the portfolio and just, oke, bagus, ya udah masuk gitu kan. Nggak usah ngobrol, boleh nggak gue gitu. Tapi kan nggak bisa, ya kan. Jadi ya terpaksa gitu. Jadi banyak momen-momen terpaksanya yang untuk apa namanya harus expanding my comfort zone gitu ya. Dan entah gimana caranya ya gue harus bisa gitu. Cuman kalau gue soalnya orangnya tipe yang apa ya, modalnya mungkin modal nekat ya. Jadi apa-apa juga kayaknya bisa deh gitu. Masa sih gue nggak bisa gitu? Kayaknya bisa deh. Gitu. Perkara nanti caranya gimana? Nanti gue carilah caranya lah. Gitu. Kalau ternyata nggak bisa ya oke, ntar gue cari lagi gitu kan. Gue coba lagi deh. Gitu. Ya ada bagus ada enggaknya ya. Gitu. Jadi mungkin kurang metodologis gitu ya, agak kurang tersistem gitu approach gue. Tapi kalau disuruh nekat, hayu gitu kan, lebih modelnya lebih suka improv gitu gitulah. Pragmatis Metodologinya bonek itu. Betul. Metodologinya bonek memang. Bukannya lebih keren bilang pragmatis gitu. Terusin mau gimana? Terus tadi kan gimana tadi terakhir bonek itulah, nih, pragmatis nih, ya kan? Ya, sebenarnya yang di Zalora sih intinya kenapa? Gimana? Enggak, Pak. Terusin. Nah, kalau di Zalora tuh banyak mindfucknya gitu ya. Jadi momen-momen dimana karena lah tiba-tiba harus begini, harus begitu, yang belum pernah sama sekali gitu kan. Nggak ada yang ngajarin juga, nggak ada yang mandu juga. Jadi benar-benar trial and error sendiri gitu kan. Yang tahu salah ya cuman gua gitu kan, yang tahu benar ya cuman gua juga gitu. Jadi it's a good and a bad thing sebenarnya. I'm just glad that it happened. Untungnya bisa belajar banyak dari situ. Belajar nge-manage tim pertama kali juga dari situ, belajar bikin proses dari situ, belajar baca data juga dari zaman di Zalora itu, ngerasain A/B testing kayak gimana, ngerasain belajar mengartikan data untuk kemudian di-translate jadi design decision tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus termasuk juga ngajarin tim desainer yang buta sama sekali sama data, sampai akhirnya mereka berlomba-lomba gitu loh untuk bisa nge-improve desain mereka based on those data gitu ya. Jadi banyak momen-momen yang itu salah satu awal turning point-nya lah gitu, yang bergeser dari IC kemudian mulai jadi manage orang gitu kan, dari yang benar-benar purely visual doang lebih ke data juga gitu ya. Ada logical thinkingnya gitu behind itu. Dari mulai situ mulai makin curious tuh, kayak ternyata desain itu nggak cuman bagusnya aja ya gitu, ternyata tuh banyak thinkingnya sebelum itu gitu loh, ya kan. Kenapa ini harus di sini, kenapa ini harus begitu, karena ngalamin A/B testing yang dimana button warna
ngerasain tuh pertama kali gitu. Menurut gue buttonnya bagusan warna ini, tapi ternyata yang diklik warnanya berbeda gitu kan, dan jomplang jauh. Di awal-awal egonya kayak kesentil banget kan, tapi kan bagusan ini gitu. Jadi ngerasain itu kayak, oh ternyata tuh se eye opening itu gitu loh pengalamannya saat ngerasain bahwa orang tuh ternyata nggak suka sama apa yang gue bikin gitu ya, gitu. Dan ternyata yang gue nggak begitu suka ternyata orang pakai gitu. Jadi banyak kayak kayak dipaksa untuk melihat dari sisi yang berbeda gitu ya, dan berusaha untuk memahami hal-hal yang lain gitu loh. Itu yang dan itu setelah kebuka kayak gitu kan udah nggak mungkin balik lagi kan. Yang ada makin penasaran lagi gitu. Gitu.